Para suster dan bapak ibu saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Ekaristi bersama secara berbeda. Maksudnya berbeda dalam arti suasananya agak lain, bahwa di antara umat di stasi ini kita rayakan misa bersama para imam projo Keuskupan Agung Kupang yang tergabung di dalam Unio. Unio merupakan satu wadah persaudaraan imam-imam Keuskupan, dan untuk kita di Kupang, Unio Keuskupan Agung Kupang ini terdiri dari para imam projo yang ada di Kupang yang bekerja di Keuskupan kita, dan kami hadir di sini bersama umat merayakan Ekaristi bersama di dalam satu suasana persaudaraan Paskah. Kita coba merenungkan sabda Tuhan pada hari ini dalam kerangka tersebut, bahwa apa yang disampaikan di dalam bacaan pertama sebenarnya itu mengungkapkan persaudaraan itu, persaudaraan Kristiani yang terbentuk atas dasar iman kepada Kristus Tuhan yang bangkit mulia. Jadi ada komunio, ada persekutuan, persaudaraan yang tercipta di kalangan jemaat perdana pada waktu itu, karena sama-sama percaya kepada Kristus yang bangkit mulia berdasarkan pewartaan dan kesaksian dari para rasul yang mengalami kebersamaan hidup dengan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul itu mengungkapkan kepada kita mengenai cara hidup jemaat perdana. Mereka dibentuk di dalam satu kesatuan iman, tetapi berangkat dari kesatuan iman itu, mereka memiliki kasih persaudaraan yang membuat mereka menopang satu sama lain. Mereka saling mendukung satu sama lain. Mereka hidup bersama di dalam kasih persaudaraan yang terwujud di dalam kehidupan bersama yang diatur secara bersaudara, di mana kepentingan dan kebutuhan tiap pihak dilayani di dalam kebersamaan itu. Cara hidup seperti ini tentu berbeda dengan cara hidup kita sekarang. Tetapi yang mau diambil dari sini adalah semangat persaudaraan itu, semangat komunio, semangat hidup bersaudara di dalam iman yang satu dan sama akan Kristus Tuhan yang bangkit mulia itu. Karena itu kita coba mengangkat dari dalam permenungan ini adalah spiritualitas Kristiani itu, spiritualitas kasih yang melingkupi jemaat perdana itu, sehingga mereka dapat menghayati satu kehidupan yang menarik, yang unik, yang saling mendukung satu sama lain di dalam kebersamaan hidup. Tentu saja apa yang diperbuat oleh para jemaat perdana ini tidak mungkin kita hayati di dalam kehidupan kita sekarang, bahwa tiap orang, misalnya umat di sini, jual mereka punya harta milik, datang serahkan di kaki Romo Bob, lalu diatur untuk hidup bersama. Tidak, ya, tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini bagaimana kita mengembangkan satu semangat hidup di dalam kasih persaudaraan itu dengan bertumpu pada iman yang sama kepada Yesus Kristus yang bangkit mulia itu. Bahwa iman yang diwariskan turun-temurun sejak kesaksian para rasul itu berlangsung hingga saat ini di tempat kita di dalam perayaan ini, karena kita semua ini sama-sama percaya kepada Kristus Tuhan yang bangkit mulia itu. Tetapi iman yang membuat kita sama dan satu itu hendaknya juga mendorong kita untuk memiliki kasih persaudaraan yang tulus, yang memungkinkan kita untuk saling bekerja sama, saling mendukung secara benar
di dalam kehidupan pelayanan kita sesuai panggilan hidup kita masing-masing. Karena iman untuk kita tidak menjadi soal. Kita sudah terima berdasarkan sakramen pembaptisan yang nanti terungkap di dalam bacaan Injil itu. Tetapi persoalannya adalah bagaimana berdasarkan iman itu kita menumbuhkan kasih persaudaraan, menyalakan kasih di dalam hati kita supaya itu terwujud di dalam praksis hidup di mana kita betul-betul saling mendukung satu sama lain antara imam dan umat, antara imam dan imam, dan antara umat dan umat. Jadi ada beberapa pihak di situ antara imam dan imam di dalam wadah persaudaraan unio supaya memiliki kasih persaudaraan itu dan saling mendukung satu sama lain di dalam karya pelayanan pastoral. Lalu imam dengan umat di dalam karya pelayanan itu, bagaimana imam secara bijaksana dengan kasih pastoralnya itu merangkum umat untuk hidup di dalam persaudaraan itu, persekutuan jemaat yang bersaudara satu sama lain, saling mendukung satu sama lain di dalam kebersamaan hidup, menggereja di tempat dimanapun berada, di mana gereja itu hidup. Maka hubungan antara imam dan umat hendaknya dipelihara dengan benar, hidup di dalam persaudaraan yang benar, dan itu syaratnya adalah kasih yang bertumbuh di dalam hati masing-masing pihak antara imam dan umat. Yang ketiga itu adalah umat dan umat, bahwa umat juga yang memiliki iman yang satu dan sama itu hendaknya juga mengembangkan kasih itu supaya di dalam kebersamaan hidup ada terbentuk kerjasama, ada terbentuk hubungan-hubungan yang baik, komunikasi yang baik, yang memungkinkan persaudaraan itu semakin bertumbuh dan berkembang, dan kita boleh mengalami sukacita, kegembiraan, perdamaian, persaudaraan karena kita saling mendukung satu sama lain, saling bekerja sama dengan baik untuk mengembangkan gereja di tempat ini. Dan yang terakhir dari bacaan Injil, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yaitu Yesus menyampaikan kepada Nikodemus itu tentang dilahirkan kembali secara baru. Itu maksudnya tentang permandian itu. Lewat permandian seseorang disatukan dengan Kristus, dilahirkan secara baru, dilahirkan untuk menjadi orang Kristiani. Berarti bahwa sakramen ini membuat kita memperoleh identitas baru, jati diri baru. Maka selalu dikatakan secara istilah mentereng dalam bahasa Latin itu ya Romo amance esse novum in Christo, ada baru di dalam Kristus berdasarkan permandian itu. Maka apa yang kita alami itu, identitas baru yang kita alami berdasarkan permandian itu, hendaknya juga bermuara pada perilaku. Ada prinsip dalam bahasa Latin juga, yaitu agere sequitur esse, karena esse novum in Christo. Maka penting bahwa perilaku baru itu juga bertumpu pada identitas yang baru itu. Kalau kita menyebut diri kita orang Katolik di tempat ini, hendaknya kekatolikan kita itu terwujud di dalam perilaku hidup kita yang mencerminkan iman kita, kasih kita kepada Allah dan sesama. Maksudnya itu. Maka agere atau tindakan perilaku kita yang bertumpu pada iman itu adalah wujud dari kasih, perilaku kasih. Maka kita akan menciptakan wadah persaudaraan yang lebih luas di dalam lingkup masyarakat sebagai bentuk kesaksian iman kita kepada dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus juga menyampaikan di situ bahwa tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, berdasarkan iman kepada Kristus, kita punya keyakinan bahwa hidup kita di dalam wadah persaudaraan di dunia ini mengarah kepada kehidupan surgawi itu.
bahwa sekali kelak kita akan ke sana. Siapa di antara kita yang mau masuk neraka? Tidak ada. Kita semua mengarah kepada kehidupan surgawi itu. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah katakan lewat Injil tadi bahwa hanya Dia yang turun dari surga itu yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kita sekalian yang percaya kepadanya dan akan sampai kepadanya. Maka perlu ditegaskan di sini sebagai contoh sederhana. Kemarin saya dengar bahwa ada Romo yang tidak tahu Batuna itu terletak di mana. Ya. Mau sampai ke Batuna, orang itu harus bertanya pada orang Batuna atau orang yang tahu tentang Batuna, orang yang sudah sampai di Batuna, orang yang berasal dari Batuna. Kalau kita mau ke Batuna, kita percayakan diri kita kepada orang yang berasal dari Batuna. Demikian pula, kalau kita mau ke surga, kita mesti percayakan diri dan hidup kita kepada orang yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit mulia. Karena itu, sekali percaya kepada Yesus Kristus dalam gereja Katolik, tetap percaya kepadanya sampai mati dan masuk surga bulat-bulat. Ya. Implikasinya jelas, ya, nona-nona muda, orang Katolik di tempat ini, ingat baik-baik. Sekali Kristus, tetap Kristus sampai mati masuk surga bulat-bulat. Jangan karena ada yang hal-hal tertentu lalu menggadaikan imanmu dengan pindah kandang atau keluar dari komunitas persaudaraan iman Katolik itu. Jadi sekali Katolik, tetap Katolik sampai masuk surga. Sudah percayakan diri kita, hidup kita kepada Dia yang turun dari surga itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, satu hal lagi yang saya lupa dari bacaan pertama itu adalah mengenai Barnabas ini. Ya, disebutkan tadi di dalam bacaan pertama mengenai Barnabas. Barnabas itu seorang Lewi dari Siprus, tapi dia sebenarnya nama Yusuf. Mengapa para rasul menyebut dia Barnabas? Karena dia memiliki keunikan, kekhususan. Barnabas itu artinya dalam bahasa Aram disebut anak penghiburan. Bar itu anak, nabas itu penghiburan. Misalnya, ya, bukan. Bar Abbas, ya. Bar Abbas itu, bar itu anak, Abbas itu bapak, anak bapak, ya. Bar Koba, bar itu anak, Koba itu bintang, putra bintang. Kalau Bartolomeus itu anak Permisimeus. Bukan. Bartolomeus itu bukan bar, tetapi saya kelakar saja. Itu Bartolmai, anak Tolmai, ya, Tolmai. Tapi kita kembali ke sini, anak penghiburan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa dia disebut anak penghiburan? Karena dia memiliki satu spiritualitas sukacita. Ya, kehadirannya menghibur yang lain, seperti Romo Amansa itu. Kehadirannya membawa sukacita bagi orang lain, sehingga persaudaraan itu terwujud karena orang suka dengan dia. Di mana dia hadir, dia selalu membawa sukacita, penghiburan, kegembiraan bagi orang lain, sehingga orang lain yang sedih atau yang kalut atau yang semangat loyo-loyo menjadi, waduh, ini kalau Amansa hadir kita semangat. Hanya tadi malam dia tidak hadir, akhirnya kita loyo-loyo, saya juga mengantuk dan pulang. Begitu. Jadi ganti nama dia Romo Barnabas. Ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maksudnya begini, bahwa persaudaraan kita akan semakin kokoh di antara kita kalau kita juga karena kasih yang kuat di dalam hati, kita hadir membawa kegembiraan, sukacita, damai sejahtera bagi orang lain, menjadi anak penghiburan, mencari tanda sukacita bagi yang lain di dalam kebersamaan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah beberapa hal untuk kita renungkan. Kiranya dengan permenungan ini kita semakin diteguhkan di dalam iman kita dan kasih yang merangkum kita untuk hidup di dalam persaudaraan, saling mendukung satu sama lain antara imam dengan imam, imam keuskupan kita
hidup, ya, bersaudara, saling mendukung di dalam karya pelayanan bersama. Tadi kita sudah bicara banyak, mudah-mudahan itu terwujud di dalam karya pastoral. Semakin semangat, ya, di dalam bersaudara, dan itu akan memancar kepada umat di dalam karya pelayanan kita, karena kita diutus untuk mengasihi umat, melayani umat kita. Kehadiran kita hendaknya membawa persaudaraan di kalangan umat dan bukannya memecah belah atau menjadi skandal bagi umat. Dan umat sekalian yang telah menerima kami untuk merayakan bersama, kiranya umat juga bisa melihat kesaksian hidup kami, supaya umat juga bertumbuh di dalam iman dan kasih persaudaraan itu, saling mendukung satu sama lain, ya. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Oh salah, bercerai kita runtuh, ya. Tetap bersatu.